Nah, kita bareng siapa? Mas Kriwil. Mas Kriwil lagi. Ini udah di desa Pacet ya. Soalnya cuaca ini hari ini tuh gerimis dan mungkin agak ya masih bisa sih dilari buat naik ya. Bisa kan? Naik kan? Untuk naik kan kita kan? Ya itu kita di desa Pacet ya. Mau lihat? Ya, kita parkir di mana? Di sana. Enggak apa, diminum. Halo guys, hari ini hujan brother. Hujan badai yang ribu halilintar. Nah ini kita udah ada titipan kotor. Hari ini kita mau start ini, walaupun agak gerimis. Ngeplong. Ini kita udah mulai naik lewat jalan setapak. Ya, tadi itu pas nanti parkir disuruh nyari penunjuk jalan, tapi pas kita lihat sepi kan, nggak ada orang ya. Mungkin hujan-hujan ini banyak kan tahu sendiri kan mungkin kan. Jadi ini kita nyoba dulu tanpa pakai porter atau penunjuk arah ya. Semoga aja bisa nemuin. Kan namanya ekspedisi. Man. Mas Kriwil kok feminim banget? Iya. Kenapa? Kita masuk ke hutan pinus nih. Pinusan. Kita aja itu kita sampai kita sekitar 1 jam atau lambat-lambatnya itu nanti 2 jam ya. Besok berhasil. Oke. Nanti lagi ya. Ini setelah tadi tanya-tanya sama warga itu, ada berapa tadi? Nanya banyak ya? Kita nanya banyak orang ya. Udah ketemu ke jalur utama ya, tadi sempat agak bingung juga, terus agak tersesat juga. Itu puncaknya di sana ya. Nah itu kita nanti perjalanan sekitar, ya itu kita target 1 jam sampai 1,5 itu. Ya guys. Nanti. Oh, roti kombenya anjir. Halo follower. Apa kabarmu? Aku yang jelek ini sedang baik-baik saja. Ya itu jalurnya ini jalur motor ya, kita masih ke bagian wilayah desa Pacet itu. Tadi kita habis perbatasan untuk jalan Makadam, udah mulai masuk ke jalan yang tanah ya. Mungkin bentar lagi kita masuk hutan. Oke, see you. Ini kita dapat petunjuk ya, cuma ini di tanah, ini suruh masuk ya, jadi ada petunjuk di tanah, terus untuk kodenya itu suruh masuk ke hutan sana ya. Ini bingung nih, tapi kita coba masuk aja ya. Kok ini kita ngikutin jalan ya, soalnya kalau ngikutin jalan motor itu takutnya masuk ke
desa yang lain. Ini ada rute soalnya, mungkin kita ngikutin yang ini aja. Kita ngikutin rute buat masuk hutan. Ini masih wilayah Pinusan. Ini ada beberapa mungkin bungkus-bungkus rokok dari orang yang pernah naik ke sini. Ini suruh cek anggota ini katanya. Cek anggota. Oke, aman semuanya ya. Siap ya. Ini kita masih lewati hutan-hutan yang cukup rimbun dan sejuk sih. Soalnya kawasan Pinusan. Oke, lanjut ya. Ini hutannya main keren ya. Ini kayak di hutan Gunung Slamet itu lewat Bambangan, jalur Monsupa 1 itu kayak gini. Keren jadi. Nah, di belakang saya ada Daniel. Capek gak? Lumayan. Gunung ini kita, oh iya tadi kita belum bilang ya untuk pendakian ekspedisi kali ini di Gunung Kemulan ya. Gunung Kemulan itu ada di daerah Batang atau lebih tepatnya di Desa Pacet, Kecamatan Reben. Ini gunungnya masih sangat alami ya. Kita bisa lihat itu hutannya. Perhatian lebat gak nih? Lebat. Lebat dan rimbun. Astagfirullah. Terpleset ya. Sama janji manismu. Terus sepertinya di sebelah sana itu ada lutung ya. Tadi kita dengar. Soalnya di atas sih. Kalau macan sih bukan ya. Ini cuaca udah mulai hujan lagi, tapi hujan ringan sih. Ini jalurnya ya, kalau kalian bisa lihat itu, karena ini cuaca lagi hujan gini, jadi mungkin agak licin dan kesan becek ya. Apalagi ke hutan. Apa ini? Oh, denger licin dan becek langsung terangsang otaknya. Nah, itu saya dengar beberapa suara burung tadi di atas itu kayaknya sebelah sana. Ya. Ini bukan iklannya, jadi kita sensor. Ini si gendut lagi
capean tadi katanya jadinya sesak. Ini sebenarnya itu bukan masalah faktor fisik ya, mungkin baru disakiti sama mantannya. Oke, ini ada persimpangan lagi ya. Ini tapi ada peninggalan jejak ya. Jadi di sini kita kayak main orientasi ya, orientasi medan. Kalau kita nyari arah yang benar menuju puncak ya. Nah, ini udah masuk ke hutan yang pohonnya besar-besar ini. Mas Riwil gimana? Masih aman saya. Masih aman? Ini Mas Gendut. Gimana Mas Gendut? Lemah sekali. Ini udah jalan sekitar setengah jam ya, tapi Raja Mas Gendut. Mas Gendut masih setengah jam ini loh. Jangan terlalu awal untuk capek. Ini katanya di ranjang aja bisa 1 jam kok, naik setengah jam udah kecapean. Makanya minum obat kobre. Tuh si Daniel terpleset sama janji-janji mantannya itu. Ayo bangun, bangun, cepat. Tuh udah kelihatan itu kok. Dikit lagi yuk. Itu ada Indomaretnya itu. Indomaret. Tadi ada Indomaret kok gak nyari, sekarang gak ada kok malah pada nyari. Duh itu tanya asik banget sih ini. Evan aja guys. Nah, ini kita bisa lihat kan, tuh hutan ini udah mulai ketutup ya. Tapi ini masih bisa masuk beberapa, intensitas cahaya matahari itu masih lumayan tinggi ya, nggak kayak di kemarin. Kemarin kita di Rogo Jembangan itu benar-benar rapat banget. Wah, ada apa itu? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your. Oke, ini kita udah sepertiga jalan. Ini kurang lebih kita udah mendekati sih untuk vegetasinya, mungkin nggak banyak berubah sih untuk evaluation gun juga. Paling selisihnya sekitar 50 meter per kita naik itu. Ini jalannya emang landai, cuma medannya itu becek. Kan nggak bisa lihat. Untungnya itu udah nggak ada persimpangan lagi. Nggak tahu sih kalau nanti, soalnya dari yang saya pelajari itu kemungkinan nanti ada persimpangan di pos 3. Atau nyebutnya apa? Ini sebenarnya nggak ada posnya. Mungkin tanda-tanda aja ya. Nah, ini kita sampai di persimpangan jalan lagi. Ini menurut saya itu feelingnya itu karena di bawah juga nggak ada tunjuk sih. Biasanya itu kita ditinggalin sama anak panah yang ditulis di bagian tanah-tanah gitu ya. Nah, itu ada. Itu gimana? Capek. Ya iyalah capek. Naik gunung kok nggak capek. Karena itu nanti mau ngikutin jalur yang ini. Soalnya pas kemarin saya melajari rute di YouTube, di akun YouTube teman saya itu Abdil Adventure ya, jangan lupa subscribe. Tuh kita harus motong jalur, soalnya kalau kita ambil lurus terus itu nanti malah sampainya di daerah lain. Jadi kita rencana nanti mau masuk hutan ke ini ya, yang agak lebat ini. Puncak yo. Kalau fisik dulu ya.
Nih roti ya, kita karena TikTok aja pakai roti Tria. Iya, Tria ya. Ini. Ambilin. Aku ambilin. Nih logistik buat hari ini. Udah banyak persimpangan ya ternyata ya. Jadi kita bener ngandelin insting. Ya itu puncaknya udah kelihatan udah. Cuma kita harus bener-bener banyak milih jalan ini. Nih sini kita lewat sini. Duh. Nanti turunnya. Nanti kita aturnya bakal bingung nih. Kita harus ninggalin jejak nih. Untuk ninggalin jejak itu rencana ninggalin botol aqua ya. Nanti tapi kita tetap ambil ya, soalnya kita kan sebagai pencinta alam itu nggak boleh ninggalin sesuatu kecuali jejak kaki. Wow. Yuk lanjut yuk. Kita ke hutan. Ini kita lidurin sama Bang Kriwil ya. Ini lebat banget sih, ini udah kayak di Rogo Jembangan kemarin. Semoga kita nggak tersesat. Amin. Wow, ada bulu babi. Aduh, sobek katok ya. Masa sobek? Sobek. Ini bang. Ya ini ikutin jalannya agak jelas aja. Kita salak rambut. Enggak, bukan salak. Tolong direkamkan gitu. Ya ini udah spesies anggrek ini jatuh ya sebenarnya itu di atas anggrek hutan, jenis anggrek hutan nih jatuh pastinya. Oh ya, terus masuk ke rimba ini. Untuk cuaca ini gimana? Udah aman ya? Cuma gak gerimis gini emang enak sih, gak banyak haus sebenarnya kan, daripada kalau kita naik pas musim panas itu mungkin resikonya bakal sering-sering buang air. Stok logistik ini ada bunga bagus. Nah ini sedang istirahat dulu ya sambil nunggu tuh si gendut ketinggalan di bawah, soalnya katanya tuh capek ya. Kita itu udah trek menuju jalur puncak, jadinya emang ngetrek banget ya. Itu kita evaluasi gennya itu tiba-tiba naik banget ya, itu agak kaget sih sebenarnya. Dan untuk tanjakan ini agak vertikal ya, itu sekitar kita naik 45 derajat sehingga sampai 90, cuma ada beberapa sisi yang itu sekitar 90 derajatan. Oke, nanti kita bakal liput lagi kalau udah mendekati puncak. Oke. Ada kawan kecil ini pacet nih ya. Karena hutannya, oh ini saya paham ini kenapa desa di bawah itu dinamai desa pacet nih, seperti kata teman saya si Abdul itu
Nah sini Nil, sini. Kita lagi mainan pacet. Apa? Wah, ini di kaki saya banyak pacetnya ini. Wow, ini si kecil. Kamu ngapain? Apalagi ini saya pakai celana pendek ya. Jadi, kamu bawa rokok nggak? Bawa rokok nggak? Bawa ya. Nanti kita pakai rokok aja buat. Ini kalau pacetnya kebanyakan. Nah, ambil sini. Ini dicek kakinya ada pacetnya enggak? Ini soalnya udah banyak pacetnya banget ini. Ini treknya emang ngetrek banget ya. Jadi kalau kita naik lumayan buat nguras tenaga bisa-bisan. Istirahat dulu ya. Gimana Mas Kriwil? Nguras ya, tenaga terkuras banget ini. Cuma ini udah kayak bau-bau puncak ya, walaupun masih ketutup lebat. Semoga aja cepet sampai. Saya udah tak butuh banyak asupan ya sepertinya ya. Apalagi ini cowok semua. Mas Kriwil butuh asupan nggak? Ya, butuh pelukan juga. Kita feel kayaknya puncaknya. Oke, alhamdulillah udah kelihatan bangunan di puncak. Setelah kita jalan 1,5 jam, kita sampai di puncak. Ya benar Mas John. Oke kan, udah sampai kan? Di puncak Kamulyan, oh Gunung Kemulan ya, 1932 mdpl. kita bisa lihat tuh puncak ini ya. Emang gak terlalu tinggi tapi di medannya nguras banget tenaga saya. Ya Mas Kriwil, kita nih ya puncak Kemulan ya. Mantap gak puncak Kemulan? Mantap guys. Tinggal nunggu 2 orang lagi ya. Ya kita udah sampai. Ini kita istirahat dulu. Jen buangin. Oh ya, ini kita bangun bivak. Soalnya kita nggak bawa tenda, kan pendakiannya cuma tektok. Jadi kita stay di bivak sambil nungguin 2 orang yang belum sampai tuh. Soalnya kita tadi itu bagi tugas ya. Jadi yang bawah itu karena itu kehabisan stamina, si gendut. Jadi itu sama Daniel. Terus ini saya sama si Kriwil ya. Kriwil masuk dong ya. Jadi kita silau itu di belakang kita puncak Kemulan ya. Ini kita geser ke sini dong biar enggak gelap banget lah.
Ya. Oke. Kita bincang-bincang sedikit dulu ya, ini sambil nunggu. Jadi kita udah sampai di puncak, ini di bawah puncak persis ya, itu puncaknya di sana ya. Gimana untuk hari ini, dingin nggak? Lumayan dingin di sini Dingin ya, lumayan ya. karena hujan juga. Terus ini mulai berkabut ya, makanya ini kita namain The Shadow, soalnya gunungnya sering diselimuti sama kabut-kabut yang cukup tebal juga. Iya nggak Mas Krim, ini bisa lihat kan ini keadaan sekitar itu. Kita bisa lihat belakang itu. Ini jam setengah 12 ya, kita berarti jalan dari base camp itu 2 jam ya berarti ya. Ini gara-gara nungguin si gendut itu udah jalan sampai apa, kita over 1 jam ya. Seharusnya kan targetnya itu kata bapak-bapak itu kan 1 jam ya, cuma karena kita nungguin ya nggak apa-apa sih. Yang penting kita udah bisa sampai sesuai dengan tujuan. Cuma ini kita masih nunggu untuk nanti kita istirahat dulu sebentar sih, mungkin baru lanjut perjalanan turun ya. Nanti mau ke bawah mau nyari makanan apa ini ke Batang itu? Mungkin jangan anget-anget. Yang anget-anget ya. Kalau mie ayam gimana? Ayam juga boleh. Boleh. Kalau bakso boleh. Oke. Ya. Kita see you lagi. Ini hujan gerimis dikit sih. Ini mau turun coba nyari Daniel kok nggak sampai-sampai. Ini kita bisa lihat. Kalian juga bisa lihat. Jadi ini cuaca hari ini emang berkabut. Ya ini nggak matahin ekspektasi sih. Soalnya kita emang nggak nyari view juga di Gunung Kemulan ini. Untuk target itu emang kita sampai puncak, terus explore apa aja sih yang ada di puncak ini. Jadi kita bisa ceritain, terus mungkin kalau kalian mau ke sini tuh kita juga bisa paling nggak ngasih gambaran Gunung Kemulan itu kayak gimana. Terus biar kalian juga nggak nanti agak bingung juga kan, itu nanti saya bagikan beberapa tips. Bisa juga mungkin nanti kalau mau ke sini kita bisa ke sini bareng di lain kesempatan. Nah itu kita udah mulai ketemu sama si Daniel. Yo, say hello to kamera. Oke. Si Gendut mana? Si Gendut. Di bawah. Gendut, kamu di mana? Gendut. Nah, kita tunggu Gendut dulu yuk. Wah itu udah sampai nih. Sini. Wah ini. Mas tekan. Ya udah. Ya ini salah satu anak didik saya di angkatan 10 ya. Dede dulu dong. Ya nama aslinya siapa kamu? Kenalan dulu dong biar pemirsa YouTube tahu. Nama saya Muhammad Rafalanis dari Kendal. Kelahiran 2006. Kok promosi kelahiran itu maksudnya apa? Mau cari yang seumuran gitu ya? Ya kita bisa lihat perjalanan si Gendut ini sampai puncak. Ini tadi saya agak dorong cukup keras ya biar dia juga terbiasa. Wow ini kabutnya. Udah ini kita udah sampai puncak. Nah itu kan. Nanti tadi tak bangunin Biva itu loh. Udah tak bangunin Biva. Nanti kamu istirahat dulu. Terus sambil makan-makan. Tadi sini sampai jam 12 lebih dikit aja. Nanti kita turun bawah, kita ke Batang nyari bakso ya. Oke. Ya itu puncaknya di atas tuh, lihat, kamu bisa lihat puncak. Ini bivak kita. Jadi kita mau survive dari cuaca Gunung Kemulan yang cukup mungkin agak sedikit ya danger sih. Ini kita bisa lihat tetesan air yang jatuh. Yuk kita masuk ke pihak. Oke. Yang mana sama saya Mas ya? Katanya anjing loh. Kenapa ini kok? Duh, capek ya kamu ya? Coba diceritain untuk pengalaman ke Gunung Kemulan ini gimana? Serak kalau ngomong. Pasrah Mas. Pasrah. Tadi udah mau nyerah tadi. Oh iya Mas. Kita itu nggak boleh cepat nyerah. Saya pengen pulang. Tapi ini udah sampai seneng nggak? Seneng kan? Pengalaman. Ini pengalaman baru kan di gunung yang jarang kita kunjungi kan? Oke, untuk kita kamera depannya kita karena tadi belum sempat ngobrol bareng ya, ini kita tim lengkap ini ya. Ya agak nggak apa-apa, itu anggap aja kayak cahaya ilahi ya. Ya kita berempat ya udah sampai. Yuk jempolnya mana? Jempol. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Oke, yang belum subscribe ini nonton aja itu, Anda nggak mendukung sama sekali ya. Kita capek-capek bikin konten itu kan, naik gunung kan ya capek nggak? Ini si Gendut aja sampai. Oke, nanti kita lihatin lagi di puncak. Ini kita mau istirahat dulu. Ini bawa logistik apa kamu? Kamu bawa logistik apa, Fa? Roti apa itu? Sari roti. Enggak sampai sebenarnya ini nanti kita dikira promosi kan, nggak bayar kita. Roti coklat aja ya, itu disensor aja itu.
Tuh Mas Kriwil ada nodanya itu, noda coklat. Anda itu masuk kamera itu kalau nanti kelihatan sama calon jodoh Anda kan Anda malu nanti. Siapa itu? Nih, ini kasih dong ini kameramen ini mau makan juga ini kameramen. Dikit aja. Oke, makasih. Lah kok nggak ada coklatnya? Oh, ada, oke. Ya, jadi kita istirahat dulu sambil nikmatin. Itu Daniel bawa apa? Daniel bawa apa kamu? Kopi itu ya. Kopi, waduh. Bisa kalau kalian mau lihat sekeliling itu kita di bivak kita itu di samping bivak kita. Itu agak wow, ini cuacanya mantap sekali kawan. Dingin enggak? Menggigil badannya. Seperti kondisi kurang sehat juga kemarin habis sakit. Sakit apa kemarin? Sakit hati atau gimana? Sampai 1 sakit fisiknya, 2 sakit hatinya. Aduh. Ya gini kita udah di puncak ya. Jadi untuk puncak Gunung Kempulan ini ketinggian ini ada 2 cuma dari banyak sumber yang saya baca dan saya pelajari itu kita pakai yang ketinggian 1853 57 ya sorry 57 mdpl. Terus untuk yang bawah itu ada dari ekspedisi mungkin ada pengukuran ulang ya. Kebetulan untuk hari ini kita nggak bawa altimeter ya. Jadi yang bawah itu menunjukkan ketinggian 1932 mirip naik ke Gunung Ngaren. Cuma untuk jalur itu emang ada sih sebenarnya Gunung Ngarannya kayak gini. Itu jalur yang mawar versi kuno ya, itu emang kayak gini. Terus di puncak ini emang vegetasinya kayak hutan-hutan di Gunung Salak. Ada yang pernah kena Salak? Saya yakin enggak. Ini ya kita bisa lihat. Untuk perjalanan itu normalnya emang 2 jam. Jadi kita tadi sambil nungguin si gendut nggak apa-apa, 2 jam normal. Terus kita ini sampai di sini rencana sampai jam 12 lebih dikit sembari gendut memulihkan tenaga tadi. Udah ngas-ngasan banget ya. Kita di sini ada 4 orang ya. Jadi untuk tim ekspedisi kali ini nanti saya bisa perkenalkan satu persatu siapa aja. Oke, ngopi dulu yuk. Ngopi guys. Ini saya perkenalkan satu persatu untuk tim ekspedisi kali ini. Yang pertama nih ya. Tadi udah ya. Tadi udah nggak usah aja ya. Terus selanjutnya nih yang biru. Oke, mungkin kenal soalnya enggak usah. Ini siapa nih? Ini siapa ini? Saya Bahrul Arsyad, biasa panggil Mas Kriwil saja. Waduh. Mana kriwilnya? Kriwilnya liatin dong. Waduh. Terus selanjutnya itu ya. Oh, perkenalkan nama saya. Enggak ada. Enggak tahu saya. Nah, itu si Daniel ya. Daniel ini semua ini bertiga ini dari angkatan 10 ya. Yo angkatan 10 kumpul sini merapat. Di daerah. Hai. Ngopi. Enggak memang Mas Kriwil mau bilang sesuatu. Bilang dong. Ayo guys. Bentar pakai omonganmu. Lagi apa guys? Ini kita lagi berlindung dari hujan ya, soalnya di luar hujan lumayan deras sih, jadi kita ngopi-ngopi dulu di Viva. Aman nggak di sini kita? Aman kan? Aman. Wah, Viva is everything. Apa? Air. Tadain dong. Kok ikannya goblok? Ini kopi apa ini kopi? Kopi apa kamu? Nggak ngerti. Nggak tahu kamu kopi apa ini. Lah kok? Enggak, di perut itu agak kerasa itu. Wah ini Mas Kriwil mau apa? Navigasi darat ini. Yes, gendut lagi nyetok ulang ya logistik untuk air ya. Kita habis banyak ya tadi ya, gara-gara si gendut itu boros banget ya. Bakarnya itu waduh luar biasa itu. Tapi nggak apa ya, ini air hujan ya, kita bisa manfaatin air hujan. Oke, bagus-bagus. Dia masih milik orang lain. Hujan masih air dan aku masih belum dimiliki orang lain. Waduh. Wah. Ini banyak sekali kita lihat. Deketin. Nih cara menanganinya kita selamat aja. Harus biar dia. Soalnya lapisannya tipis ya. Oh, kita udah bisa diambil sebenarnya. Dia masih merayap ini. Oh, kamu pergi sana. Dasar. Wah ini besar banget ini darah saya anjir. Aduh. Kamu makan dari sini coklat-coklat tuh. Apa mas? Selamat ini. Berapa mas? Belum muncul.
Tuh. Coba mutar ya, usut. Iya, bacanya banyak sekali. Aduh, banyak ternyata kawan-kawan. Si. Sini pelak tuh. Mau nempel Mas, si entas nempel ayo. Aduh, wow. Jangan-jangan tangan. di titik saya ini ada. Udah, ayo. Tapi segera ini kalau lama-lama soalnya banyak pacetnya. Kita bongkar ya. Udah. Oke, ini kita udah mulai packing dan bongkar flysheet ya. Jadi kita nanti mau perjalanan turun ini jam berapa? Bawa jam nggak? Oh, ini saya bawa ya ini. Kita sekarang jam 12:30 ya. Ini mau perjalanan turun. Terus kita bongkar. Ayo. Diputus aja nggak apa-apa talinya. Tapi kalau bisa mutusnya yang di bagian ujung, yang ujung. Diusahakan kalau mutus, kalau coba saya. Ya ini kita boleh. Oh, jangan tinggalin rapiahnya guys. Diputus itu nanti rapiahnya ketinggalan. Ini lebih baik itu kita yang diputusin daripada yang mutus. Wow. Soalnya yang nyesel itu yang biasanya yang mutusin. Kalau yang ditinggalin kan nggak mungkin nyesel. Ngapain nyesel? Ya nggak? Bener gak? Waduh. Benar sekali. Aduh ini. Aduh, ada bocor lagi. Aduh. Ini berhubung saya nyeker itu jadinya jadi sasaran empuk buat para pacet ini. Kenapa kok nyeker ini? Soalnya musim hujan ya. Saya kalau pakai sepatu itu licin banget. Tapi BTW sepatu saya udah rusak. Nanti mama beli lagi sih pas mau ke Semeru. Kalau beli sekarang itu takutnya pas ke Semeru itu udah buluk banget kan. Kita di Semeru kan sekali ya nanti naik gunung dan siapa tahu bisa habis dari sana naik pelaminan juga kan, nemu cewek-cewek dari Semeru. Apa iki rokok muat? Roket Daniel. Igurne. Risik lo anjing. Woi, mulut. Panas. Semua wadas. Perjalanan turun ya, kita kembali menuju hutan yang cukup lebat ya ini. Ini saya ditemani saya sama Daniel di belakang itu jadi sweeper. Jadi kalau nanti saya ketinggalan itu masih ada temennya. Ini akan saya liput beberapa rute. Wah, itu ada anggrek guys. Anggrek hutan itu. Ini saya ambil deh biar kalian bisa lihat. Nih, anggrek hutan. Ya, bener yuk. Ini seperti kemarin ya, ini saya nge-host lagi nih. Ini sebenarnya bukan saya yang terlalu nasib, cuma karena nggak ada yang lain yang mau bicara. Karena nanti kalian bosan nontonnya itu kayak yang video sebelumnya, yaitu kita nggak ada omongnya sama sekali, isinya lagu-lagu hasil yang nggak copyright kan. Kalau kita YouTube kan nggak boleh yang pakai copyright ya itu. Ya itu kalian bosan serasa dengerin lagu tapi ada gambar videonya. Jadi kayak beli DVD bajakan musik yang itu musiknya itu nggak masuk sama sekali official videonya itu. Ada yang mungkin pemandangan, padahal lagunya lagu Wali. aduh. Ini pernah nggak ya? Ya pernah lah kan, ini kita ini kan yang penonton itu terutama biasanya bukan masyarakat yang berada di ekonomi sebenarnya mau naik itu bukannya nggak bisa tapi itu agak tekan sama malasnya ya. Itu kita sebenarnya bukan kekurangan ide buat sukses tapi males ya. Oke, saya ingin nge-vlog dulu. Oke, ya kita bisa lihat. Masih aman nih Mas. Dikunci dulu ya, dikunci aja biar nggak bisa ya kalau kamera depan ya. Kamera depan ya bisa dikunci. Nggak apa. Yang penting kalian bisa ngelihat daripada lihatnya itu si gendut dari belakang itu nanti malah kayak serasa lihat adegan pornografi. Soalnya sometimes itu ada belahan di pantat yang kelihatan. Iya Nil. Ya kalau mulu sih nggak apa-apa kan, itu kita bisa agak seneng, apalagi perempuan ini udah cowok. Hitam, buluk lagi. Serasa di rumah sendiri. Mas, sampai dia mau lihat rutinan aku kangen. Masa itu kemarin bilang gitu? Di gendut ngomong ngono. Asem itu tangan mau di apa? Nah, sampai di sini udah hampir selesai. Kita
turun ke jalur yang tadi kita udah ninggalin beberapa tanda biar nggak tersesat sih. Tapi tadi udah saya pasang sudut kompas itu biar nggak pusing juga. Soalnya gunung seperti ini tuh kadang juga cukup menyulitkan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Alhamdulillah. Aduh licin. Hati-hati ya kawan. Jalurnya ini licin ya Nil? Sangat-sangat licin. Ini licin banget, ini kayak mulut kamu ini. Manis banget itu, aduh. Sampai, aduh itu kan baru aja ini. Gak saya rekam itu gak nanti jadi konten yang sifatnya itu malah dimasukin kayak konten-konten lawak-lawakan gitu kan. Orang jatuh kok diketawain, gak boleh ya kita. Kalau dilemparin malah gak apa-apa. Gak apa-apa kalau kita bully sekalian aja itu kalau jatuh. Iya, licin banget itu emang. Tapi asik ya perjalanan di gunung seperti ini. Wah, itu ada. Yaduh, aku terjatuh. Ya, kerekam. Mantap kawan. Mantap. Boleh lah, boleh. Bangun. Waduh, kerekam terus aja ini. Aduh, ini tadi saya nggak mau ketawa tapi kok lucu. Aduh, anjir, hey. Emang licin ya. Botolnya kapan nih kok? Masukin tas aja, masukin tas. Iki kok kilo jalan nih. Ini kita fokusin ke depan aja ya, soalnya nanti ada adegan yang mungkin. Tuh kan, waduh romantis sekali, pegang peluk. Pak ngokop lambu ini. Ini kamu gucik ini kakinya itu miring gini biar enggak langsung jatuh ke prosok. Soalnya kosnya tipis, jadi kayak Kos kaki iman ya? Aduh Anda ini. Kagak. Enggak. Janganlah itu. Udah ke jalan yang curam ya ini, curam banget. Waduh, ini my feet is bleeding. Ini nggak apa-apa sih, yang penting selama enggak. Soalnya itu lebih sakitan itu yang sakit tapi nggak bleeding, iya nggak? Apa tuh, ada nggak sakit yang nggak bleeding? Ada dong, itu biasanya itu namanya sakit hati ya. Sakit hati itu memang nggak bleeding tapi sakitnya itu waduh, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak. Soalnya apa itu, mau makan nggak ada yang dimakan. Mau tidur bingung, nggak ada yang buat tidur. bener nggak? Ya nggak apa-apa, bener. Ngomong tidak bener. Udah beberapa jalan buat turun dari vegetasi punggungan Gunung Kemulan ini ya. Untuk Kemulan ini menurut saya ini gunungnya itu gunung, bukan gunung api ya, tapi gunung yang emang terbentuk karena ada semacam penumpukan lempeng di dasar samudra pada zaman yang sudah sangat lama sih. Terus untuk Gunung Kemulan ini memang terkesan sebagai gunung yang jarang dikenal. Saya pun dapat info-info di sini pun agak susah ya, atau mungkin masih sekedar mungkin kayak penunjuk-penunjuk kecil. Sedangkan di sini kita harus mecahin banyak hal itu sendiri, kayak kita harus milih jalan yang mana, terus kita harus melangkah seperti apa. Terus tadi itu sempat bingung itu pas sampai di pertigaan jalan yang bawah sana itu ya. Jadi di sana itu juga ada gunung yang itu mirip sama Kemulan. Jadi saya pikir itu kita harus kemana kan agak bingung kan. Jadi akhirnya menurut feeling aja itu kita bener sampai ke puncak Kemulan. Saya pikir ini mungkin gunungnya lain. Kalau nemu gunung kan bisa jadi ekspedisi yang baru kan.
Ya sih, untuk jalur emang agak sulit ya. Jadi kalian mungkin kalau kesini harus pakai penunjuk jalan atau mungkin porter ya. Kalau sendiri tuh emang kalau kita nggak punya pengalaman ke pecinta alam atau kegiatan pendakian yang sudah cukup mumpuni atau mungkin udah bergelut di bidang seperti ini lama, itu mungkin bakal sering kita tersesat ataupun malah salah ke jalur yang lain. Jadi untuk kalau kalian mau kesini diusahakan ngikuti saran tersebut ya, ngikuti penduduk lokal buat pakai jasa porter. Kalau kita emang ya mungkin karena udah ada pengalaman jadi nggak boleh disamaratain ya. Oke, terima kasih. Untuk medan di Gunung Kemulan ini ya sangat ekstrim, terjal dan licin sekali. Dia Pak dapat dari karyawan yang kuno ajar. Oke, kawan-kawan, kita lihat. Ya masih strong. Oke, menuju bakul mie ayam. Kita jalan habis ini kita kemana? Kita habis ini kemana? Mie ayam bakso Cari makan yang Oke, anget-anget. kita bakso atau nyari mie ayam. ayam atau bakso. ke penundaan. Mak, aku mau view YouTube, Mak. Itu ya jalur pulang kita. Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ada tukang mie ayam yang nunggu kita, jadi kita harus bergegas. Kalau enggak nanti kita dapat sisa kemarin, mie ayam sisa kemarin. Enggak mau kan dapat sisa? Mau enggak dapat sisa istri orang lain? Aduh. Enggak mau dong. Apalagi sisanya orang lain. Apalagi udah enggak pink. Apalagi bekannya gendut. Itu pasti udah becek banget. Inilah bisa tuh ini, aduh. Udah mulai turun ya, ini udah mulai normal ke hutan yang tadi. Nggak lebat sih, cuma memang lumayan. Berbulu. Ini sometimes itu saya itu agak sebel ya sama mungkin orang-orang yang kalau ada orang naik gunung itu habis pulang-pulangnya tanyain oleh-oleh. No? Ini oleh-olehnya mana? Oleh-olehnya mana? Nah ini saya bawain pacet mau. Biar nyedot tuh. Apa itu? Bulu kade. Yang pink itu Bu. Apa? Ini mau saya bawain pacet gak? Mau gak? Jadi kalau naik gunung itu kita capek ya, itu mau beli oleh-oleh. Biasanya pun kalau naiknya jauh, kalau naiknya di gunung yang wilayah sendiri itu ya mau bawa apa? Kan di daerah kita kan sama kan, kalau mau beli apa itu paling mie ayam. Nggak ada mie ayam di sana. Aduh. Terus mungkin untuk fenomena yang udah mulai agak seru itu masalah apa? Minta fotoin di puncak. Aduh, itu Anda itu gimana maksudnya apa itu? Itu biasanya itu ada namanya itu kayak kapan kamu kesini, no? Kapan kita kesini bareng? Aduh. Fuck man. Kapan kita kesini bareng? Aduh. Itu kayak terlalu berandai-andai itu padahal kita naik gunung kan nggak terlalu susah juga kan. Terus kalau udah cukup dipermudah sama teknologi. Kecuali itu yang gunung-gunung kayak gini ya enggak. Ini mau titip kamu, enggak mau titip nama ini. Tak titipin enggak apa-apa ini. Apa titip namanya bawa batu nisan. Enggak apa ini tak tulis di puncak gitu kan. Nanti biar dikiranya orang-orang itu kamu udah meninggal terus dibuat petilasan di puncak itu kan. Buat sekalian kan permanen daripada Buat petilasan. nitip nama itu kalian pakai kertas habis itu nggak ada di sana, nggak ada yang tahu ngapain, paling diupload habis itu udah hilang kan. Kalau dibuatin batu nisan kan jadi lihat banyak orang, wah ini udah meninggal, ayo kita doain. Doain malah meninggal. aduh ya nggak apa ya, cuma bertanda ya, soalnya itu gimana ini untuk YouTube kita itu ada sedikit unsur komedinya. Kalau di media sosial yang lain kan mau ngelawak kan agak gimana ya, itu kan jaim. Sedangkan kalau kita di YouTube itu bebas kita ekspresikan, ya enggak? Oke. Mantap. Kalau kalian suka video yang kita buat itu di share, di like, di komen dong, bilang I like it atau gimana gitu kan. Jadi kita ngerasa tersupport. Bener gak, Nil? Hai anjing. Kita itu susah-susah bikin video, bikin vlog. Kenapa Anda gak like, gak share, gak komen anjing? Padahal itu yang nonton video kita itu banyak ya. Itu dikit-dikitnya sekitar 70-an ya. Iya. 70-an, tapi yang like itu berapa? Paling 11. Aduh. Paling banyak 20. Ya ada enggak, ada itu pernah
60 ada, cuma kan itu kayaknya itu harus saya santet dan paksa biar nge-like video. Ya ini udah masuk, udah masuk terowongan kawan. Ini kita buat nambah durasi ya, kalau pendek-pendek nanti kalau udah bisa dapat adsense kan kita nggak dapat. Bayangin kita buat susah-susah terus ujungnya pendek. Penyanyi Mas Rafa. Kalau pendek itu ya katanya Daniel itu punya Mas Rafa itu ya. Apanya? Oke itu Rafa itu mau jatuh ya, terus itu soalnya kenapa kok si Rafa itu sering jatuh? Kenapa si Rafa sering jatuh? Ya soalnya itu dia berperan, jadi gampang jatuh, jatuh cinta, jatuh kepleset itu gampang banget itu. Biasanya orang berperan gitu. Jadi kalian kalau nggak mau kepleset, itu sering-seringin atau kurangin baperan, oke? Oke mantap. Kawan kita nemuin jamur, wah, oh anjay, saya kira jamur, daun di PHP. Apa nggak cukup ini saya di PHP-in sama cewek-cewek terus dipain juga sama hutan. Aduh. Kakak adik lagi lari-larian, kejar-kejaran. Kalian pernah lihat serial Tom and Jerry? Nah itu kayak Tom and Jerry ya, yang merah itu si baby ya. Tom kan baby kan. Nah, yang biru itu kriwil. Itu kriwil itu si curut ya. Itu Jerry kan curut kan, ya kita kenalnya curut kan, Jerry emang apa? Nah itu babi sama curut kejar-kejaran. Senengnya apa anjir. Ya rekam ya, pengen kita estetika. Hai. Yora nih. Sini si babi jatuh si babi. Kita lihat ini jatuh. Nah itu habis jatuh tuh. Itu memang aduh Anda itu. Nah itu kita bisa lihat. Aduh nggak rupa, aduh kayak kebo habis mandi di lumpur itu, aduh. Dut, kamu itu kebo atau apa ya? Itu kok suka banget guling-guling di lumpur. Udah toh. Hei, Anda ngapain? Woi, Anda ngapain? Hei, ini tanah, kenapa diperkosa? Hei, Anda itu sangi sama tanah. Bangun. Tadi ada adegan tidak senonoh ya, itu adegan dia mungkin fetishnya sama tanah. Punya fetish sama tanah, waduh. Mungkin tadi di sana ada lubang ya. Dia nggak tahan, pengen nancepin batang saktinya, aduh. Jadi untuk model record video kita di ekspedisi ini memang berbentuk footage ya, jadi biar kelihatan lebih natural untuk kegiatan ekspedisi, nggak kayak pembuatan film ya, emang sengaja dibuat kayak gambarnya gerak-gerak gitu, scan yang nggak genah kayak gini. Nah itu astagfirullahaladzim, subhanallah, nauzubillahi min dzalik. Ini manusia nggak. Semoga nanti anak-anak penonton nggak seperti dia ya. Bisa buat angkatan 11. Tidak untuk ditiru seperti ini. Angkatan berapa? 11. Oke, angkatan 11. Oh, dia Pak jadi pengurus aja. Iya. Yuk, jalan lagi. Kita masih lumayan jauh ya. Ini udah jam 1. Mungkin kita sampai bawah nanti jam 2-an kurang. Nanti kita bersih-bersih di sungai dulu ya. Soalnya itu si gendut. Takut nanti kita sampai kota kok yang lain bersih, terus dia kayak habis ngelupu di sawah kan. Kita bawa, aduh, serasa bawa kebo mau dikurbanin. Aduh. Was never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now.
show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. You do it all again, that's so loose to me. Oh no. Ya, sampai lagi di kawasan hutan pinus ya. Ini kalau lagi jalan di sini tuh emang sejuk banget ya. Itu ada beberapa bau yang terbaik di dunia. Yang pertama itu bau tanah sehabis hujan. Terus yang kedua itu bau aromaterapi dari pinus-pinus ini. Ini tuh bisa lihat, waduh ini sangat seger banget. Terus yang ketiga itu bau rinduku padamu. Waduh, hai. Cuma gak, hai. Yuk, ini zona plesetan yuk. Waterboom alami kawan-kawan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh ya. Tapi emang legit banget, bukan? Kita nggak mau ketawa itu lucu. Yuk tahan tawa, kita melihat penderitaan teman-teman yang terpeleset. Mau kita bisa lihat itu puncak Gunung Kemulan dari sini. Oke, itu masih ketutup kabut ya. Aduh, ini pada suka nari dancingnya Michael Jackson ya. Tidak. Slow dong. Ayo. Tenang. ini konten komedi sini. Woi, ayo sing serius woi, jalannya woi. Aduh. Udah ya. Podolanan kok ngono aku. Emang gue. Alhamdulillah. Dia enggak. Kita nge-vlog lagi. Yuhu. Kriwil nggak kelihatan. Kriwil. Dadah. Kita udah jalan-jalan di kawasan Jalan Makadam ya, ini udah enak ya, nggak licin ya kayak tadi ya. Ruth, kenapa kok wajahnya kok, aduh nggak enak sekali kamu dipandang, kenapa? Aduh. Kita bisa lihat pemandangannya di belakang. Oke, mantap banget. Apa? Kamu mau direkam? Oh Mas Kril, oke kita rekam lagi. Oke. Mana kamu lo? Katanya mau direkam, aku gak kelihatan. Ah udahlah. Udah. Capek. Sini, Kriwil. Come here. Oke. Nah itu loh kelihatan kamu. Yes. Say hello to kamera. Hey, hello. Oke. Guys. Yang rumahnya Batang bisa
Anda saja ngomong masih beli Apa? Apa toh? Kamu itu ngomong apa? Kita mau bersih-bersih dulu di... Ini ada sungai kecil. Oke, kita bersih-bersih ya. Bersih bentar. Ngapain Om? Ngapain? Om jangan Om. Saya masih SMP Om. Lihat babi. Mau mandi tuh. Mau lihat ke mandi. Ya kok ngono ya rak penak lah malah. Ya, agak bening lagi nih kita kan. Biar kayak vlog-vlog yang artis-artis itu ya. Jadi artis-artis itu kalau nge-vlog itu bening-bening, ya kan kayak gini kan. Jadi mereka itu sering banget itu pastinya. Siap dikit cuci muka, dikit cuci muka. Waduh, ini yang kita yang logistiknya. Ada mau lihat enggak sini. Ada apa? Oke, kita review jalur pendakian di Gunung Kemulan ini ya. Jadi untuk jalur itu pertama kita lewati jalur Makadam sampai sekitar perjalanan 10 menit. Terus kita masuk ke jalur yang tanah tapi masih bisa digunakan untuk transportasi warga. Selanjutnya kita bakal diwajibin buat masuk ke dalam hutan, yaitu jalur yang mungkin baru jalurnya Gunung Kemulan itu sendiri. Jadi setelah kita lewat di jalur itu, kita harus benar-benar babat habis tenaga, terus kita harus juga benar-benar ekstra waspada, soalnya selain jalurnya yang lebat itu banyak duri yang kalau kita nggak pakai pakaian yang menutupi ke seluruh bagian badan itu bisa bikin ada mungkin gorisan-gorisan kecil atau mungkin besar juga bisa. Terus ketika turun dari puncak ke bawah itu emang licin banget ya, apalagi itu habis hujan, jadi kita harus benar-benar ekstra stay balancing ya, atau jaga keimbangan. Kalau enggak kita nanti bakal sering jatuh, itu kayak tadi si gendut itu jatuh berulang kali ya. Untuk yang paling mungkin benar-benar kerasa banget di Gunung Kemulan itu pacetnya sendiri ya. Jadi pacet di Gunung Kemulan itu benar-benar banyak banget, terutama kalau kalian itu pakai sendal ya. Jadi itu emang kita nggak sadar, terus tiba-tiba ada pacet di kaki. Terus mungkin kalau kita nggak sadar lagi udah sampai ke titit. Jadi ada pacet di titit itu besar, dikira tititnya ada 2 kan, nggak taunya malah pacet. Jadi emang kita harus benar-benar banyak sih untuk ngamati apa yang terjadi di lingkungan sama yang terjadi di tubuh kita sendiri. Untuk pendakian di sini emang asik sih. Ya lumayan. Kita bakal bahas mengenai gimana sih view di Gunung Kemulan itu sendiri. Kalau mungkin kita ngeliat sesuatu dari persepsi kebanyakan orang, biasanya kalau kita naik gunung mesti dapat view yang indah, lautan di atas awan, atau view perbukitan yang mungkin memanjakan mata. Cuma kalau dari sudut pandang saya sendiri itu, kalau kita mau naik Kemulan kita nggak bisa berekspektasi buat dapat itu semua. Soalnya emang gunung ini dinamai Kemulan itu kan karena itu sering ketutup kabut di bagian puncaknya, jadi kayak semacam diselimuti gitu. Jadi secara keseluruhan pemandangan di sini emang nggak terlalu keren kayak di gunung yang lain. Cuma untuk kepentingan mungkin kegiatan pendakian yang bersifat itu ekspedisi kayak gini, atau mungkin penjelajahan hal-hal baru, itu hutannya emang masih terjaga dan keren sih. Ini hutan di sini emang kayak gunung-gunung di wilayah Jawa Barat, kayak gunung di Salak, terus di Gunung Ciremai itu mirip kayak gitu ya. Emang titik keindahan inner beauty dari Gunung Kemulan itu ada pada hutan, bukan pada puncak. Jadi yang harus kita nikmati itu emang proses perjalanan kita naik ke puncak itu sendiri, bukan kita sampai ke tujuan terus kita bisa menikmati sesuatu yang mungkin kita harapin dari sebuah pendakian. Jadi intinya emang di sini adalah proses menuju sesuatu yang mungkin sebagian orang anggap apa sih naik gunung yang kayak gitu. Cuma enggak. Jadi untuk beberapa orang melihat keindahan enggak harus dari puncak. Kita mungkin bisa melihat sudut dunia dari yang berbeda biar kita bisa nemuin sudut pandang yang lebih baik.
hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Do you make it go away? Do you make it? buat ending perjalanan ya. Wah. Apa